Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafali Fikri. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah statistik deskriptif dalam membawakan materi yang akan dibahas pada sesi 15, yaitu angka indeks. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu angka indeks. Angka indeks sederhananya adalah alat ukur yang mana kita menggunakan satuan persen untuk membandingkan kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda dengan tujuan bukan sekedar menghitung tetapi mengukur juga perubahan secara kuantitatif. Contoh nyatanya yang sering kita temui adalah indeks harga untuk memantau inflasi atau indeks biaya hidup. Selanjutnya di dalam PPT disebutkan ada 2 aturan dalam memilih tahun dasar. Yang pertama, pilihlah tahun yang kondisinya stabil agar angka kita tidak terdistorsi oleh kejadian yang luar biasa. Kedua, kita jangan memilih tahun yang terlalu jauh. Jika tahunnya terlalu lampau, perbandingannya tidak lagi relevan atau kurang bermakna bagi kondisi saat ini. Secara umum, angka indeks dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama berdasarkan penggunaannya. Misal kita fokus pada apa yang ingin diukur, contohnya dari harga, jumlah barang, atau nilai uangnya. Yang kedua ada berdasarkan cara penentuannya. Bagaimana kita menghitungnya? Kita bisa dengan metode tidak tertimbang atau semua item dianggap sama, atau tertimbang, memberikan bobot pada item yang lebih penting, atau indeks rantai, perbandingan tahun ke tahun yang berantai. Selanjutnya ada penggolongan angka indeks harga. Dalam menentukan angka indeks harga, kita membagi menjadi 3 metode utama. Yang pertama adalah metode tidak tertimbang, yang artinya memperlakukan semua data secara setara. Yang kedua adalah dengan metode tertimbang, yang berarti memberikan bobot tertentu pada item yang dihitung. Dan yang terakhir adalah indeks harga berantai, yang mana membandingkan perubahan secara bertahap dari waktu ke waktu. Di slide ini saya akan membahas angka indeks relatif sederhana, yaitu adalah metode untuk menunjukkan perkembangan harga suatu barang atau jasa tanpa mempertimbangkan bobot kepentingannya. Selanjutnya ada rumusnya, yaitu untuk menghitung indeks harga HI, caranya adalah membagi harga pada tahun yang diteliti HT dengan harga pada tahun dasar HO, lalu hasilnya dikalikan dengan 100%. Contoh penerapannya di tabel tersebut terlampir jika indeks harga tahun 2021 dibandingkan dengan tahun dasar 2020 adalah 119,05%. Ini berarti telah terjadi peningkatan harga sebesar 19,05%. Yang kedua ada angka indeks kuantitatif relatif sederhana yang didefinisikan untuk mengukur perkembangan jumlah barang dan jasa dibandingkan tahun dasar tanpa pertimbangan bobot. Rumusnya adalah kuantitatif pada tahun berjalan KT dibagi dengan kuantitatif pada tahun dasar KO. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Yang ketiga ada nilai angka indeks nilai relatif sederhana yang didefinisikan untuk mengukur perkembangan nilai atau harga dikali kuantitatif suatu barang dibandingkan tahun dasar. Rumusnya adalah nilai pada tahun berjalan VT dibagi dengan nilai pada tahun dasar VO, atau secara lebih rinci hasil dan kuantitatif tahun berjalan HT dibagi dengan hasil perkalian harga dan kuantitatif tahun dasar HO lalu dikalikan dengan 100%. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Jum Pramesti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menerangkan mengenai angka indeks agregat sederhana, di mana angka indeks ini menekankan agregasi yaitu barang dan jasa lebih dari satu harga, kuantitas dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan menjadi satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Angka indeks agregat sederhana ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada angka indeks harga agregatif sederhana, yang kedua ada angka indeks kuantitas agregatif sederhana, dan yang ketiga ada angka indeks
nilai agregatif sederhana. Yang pertama, angka indeks harga agregatif sederhana. Ini menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Di mana rumusnya adalah IHA sama dengan sigma HT dibagi sigma H0 kali 100, di mana sigma HA ini sebagai indeks harga agregat sederhana, sigma HT sebagai jumlah harga kelompok barang dan jasa periode T, dan sigma H0 ini sebagai jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode dasarnya. Kita lihat contoh soal. Hitung indeks harga agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasarnya 2008. Di sini ada tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan ada 3 jenis makanan, yaitu ada beras, jagung, dan kedelai. Di sini kita jumlahkan dulu ya teman-teman ya. Dari 3 jenis itu pada tahun yang sama kita total dulu teman-teman. Kemudian baru bisa kita hitung. Kita hitung dari HT-nya yang mana, kemudian kita bagi dengan tahun dasar. Tahun dasar itu tahun 2008. Kita lihat contoh soal 2007. Jika angka totalnya adalah 12679, ini kita harus bagi dengan tahun dasarnya 17311 ya teman-teman. Kita kalikan 100, mendapatkan angka indeks 73.24. Dengan perubahan harga indeksnya adalah minus 26.76. Nah, jika kita lihat tahun 2008 ini tidak ada perubahan angka indeks karena tahun dasarnya juga sama. Kemudian jika kita lihat di tahun 2009, totalnya 19.065, kita bagi dengan total pada tahun 2008 17.311, kita kalikan dengan 100 teman-teman. Dan di sini mendapatkan angka indeks senilai 110.13% atau dengan perubahan harga indeksnya senilai 10.13% dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada angka indeks kuantitas agregatif sederhana. Jadi kalau yang tadi menunjukkan perbandingan antara jumlah harga, kalau yang kuantitas agregatif ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya teman-teman. Jadi rumusnya adalah IKA sama dengan sigma KT dibagi dengan sigma K0, kita kalikan dengan 100, di mana IKA ini adalah indeks kuantitas agregat sederhana, kemudian sigma KT-nya sebagai jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode T, kemudian sigma K0 ini sebagai jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa untuk periode dasarnya. Kita langsung ke contoh soal. Hitung indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2007. Jadi di sini ada tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan 3 jenis makanan. Kita total masing-masing tahunnya teman-teman. Kemudian kita hitung 12679 kita bagi 12679, kita kalikan 100. Angka indeksnya ditemukan 100 dengan perubahan harga indeksnya 0. Kemudian tahun 2008 kita bagi 17311 dibagi 12679 dikali 100, dapat angka indeksnya 136.53. Dengan perubahan harga indeks mengalami kenaikan 36,53%. Kemudian kita beralih ke yang ketiga teman-teman. Di sini ada angka indeks nilai agregatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai yang mana harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya teman-teman. Jadi rumusnya ini adalah INA sama dengan sigma VT dibagi dengan sigma V0. Kita kalikan 100. Sigma VT ini didapat dari sigma HT dikalikan dengan KT. Dan sigma VO didapatkan dari sigma HO dikalikan dengan KO. Di mana INA ini adalah indeks nilai agregatif sederhana, kemudian sigma VT sebagai jumlah nilai pada periode atau tahun T, dan sigma VO adalah jumlah nilai pada periode atau tahun dasarnya. Nah, sigma HT adalah jumlah harga komoditas pada periode 1 tahun T, dan sigma H0 itu sebagai jumlah harga komoditas pada periode atau tahun dasar. Kemudian sigma KT jumlah kuantitas komoditas pada periode atau tahun T, dan sigma K0 sebagai jumlah kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Kita beralih kepada contoh soalnya teman-teman. Untuk angka indeks nilai agregatif sederhana, jadi berikut ini adalah harga dan kuantitas
Untuk kelompok bahan pangan, hitung indeks nilai agregatif relatif sederhana dengan tahun dasarnya 2009. Jadi kita lihat nama barang di sini terbagi menjadi ada 4 teman-teman, dengan tahun dasar 2009 dan tahun T-nya 2010. Jadi kita total dulu teman-teman. Harga pada tahun dasar 2009 itu disebutnya sebagai H0 dan kuantitasnya itu sebagai K0. Kita kalikan ya teman-teman ya. H0 dikalikan dengan K0, kemudian kita jumlahkan mendapatkan 338.104.27 dan berlaku sama untuk HT dan KT-nya juga di tahun 2010. Ini kita kalikan juga, kemudian didapat angka totalnya itu 41298.42. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya teman-teman. INA sama dengan sigma VT dibagi dengan sigma V0. Jadi angka 412.968.42 kita bagi dengan 338.104.27, kemudian kita kalikan dengan 100 teman-teman. Kita mendapatkan 122.14%, yang artinya terdapat kenaikan harga pada tahun 2010 senilai 22.14%. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Biasanya digunakan untuk indeks agregat di mana banyak yang komoditasnya, sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Ini saya akan membahas rumus angka indeks tertimbang. Nah, rumus indeks tertimbang ini yaitu IHT sama dengan sigma PT kali W dibagi sigma PO kali W dikali 100, yang dimana IHT itu adalah indeks harga tertimbang, PT-nya itu harga agregat pada tahun T, PO harga agregat pada tahun dasar, W yaitu bobot penimbang. Ada beberapa rumus yang dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang. Di antaranya yaitu yang pertama ada metode Las-Peyres, yang kedua ada metode Passe, yang ketiga ada metode Drobix and Bowley, yang keempat ada metode Ewing-Fisher, yang kelima ada metode Marshall-Edwards. Nah, di sini saya akan membahas metode Las-Peyres, yaitu rumusnya IL sama dengan sigma PT kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100, yang dimana IL-nya itu yaitu indeks Las-Peyres, PT-nya itu harga agregat pada tahun T, PO-nya ini harga agregat pada tahun dasar, QO-nya ini kuantitas pada tahun dasar sebagai bobot penimbang W. Sebagai contoh soal, di sini ada contoh soalnya. Hitunglah indeks Las-Peyres pada tahun data kelompok pangan di bawah ini. Di sini ada tahun 2009 dan tahun 2010, dan dimana nama barang itu ada beras, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Nah, sesuai rumusnya pada metode Las-Peyres, PT kali QO dibagi sigma PO kali QO. Nah, ini di sini ada PT kali QO-nya. Di berasnya ini totalnya di 301.507.92. Begitupun seterusnya. Nah, dapat totalnya nih 409.153,79, dan di PO kali QO-nya itu sebesar 338.104,27. Jadi perhitungannya 409.153,79 dibagi 338.184,27 dikali 100, hasilnya itu sama dengan 121,01%, yang artinya terdapat kenaikan harga pada tahun 2010 itu sebesar 21,01%. Selanjutnya saya akan membahas metode Passe, yaitu rumusnya IP sama dengan sigma PT kali QT dibagi sigma PO kali QT dikali 100, yang dimana IP-nya ini indeks Passe, PT-nya ini harga agregat pada tahun T, PO-nya ini harga agregat pada tahun dasar, QT-nya ini kuantitas pada tahun berjalan sebagai bobot penimbang atau W.
Nah, ada contoh soal juga di sini, hitunglah indeks fase pada data kelompok pangannya. Nah, ini sama juga ya, soalnya ada nama barangnya itu ada beras, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Ini rumusnya tinggal dikalikan saja PT kali kite dan PO kali kite. Nah, di beras ini jumlahnya ini di PT kali kitenya itu di 307.828,35. Begitupun seterusnya. Dan dapat totalnya ini di PT kali kite 412.968,42. Di PO kali kitenya ini totalannya itu 341,385,14. Yang jadi tinggal dibagi saja perhitungannya itu 412.968,42 dibagi 341.385,14 dikali 100, yang hasilnya itu 127,97%, yang artinya terdapat kenaikan harga pada tahun 2010 itu sebesar 20,97%. Selanjutnya di sini ada metode Drobis and Bowley. Nah, rumusnya ini ID sama dengan IL tambah IP dibagi 2. Kita kan tadi sudah menghitung tuh metode Las-Peyres dan metode fasenya. Sudah ketemu dalam kenaikan harganya pada tahun 2010. Nah, itu kita tinggal hitung saja, yang dimana ID-nya ini itu indeks Drobis-Bowley, IL-nya ini indeks Las-Peyres, IP-nya ini indeks fase. Nah, pada soal sebelumnya itu kan indeks Las-Peyres itu di kenaikan harganya itu di 121,01% dan indeks fasenya itu 120,97%. Maka pada indeks Drobis and Bowley-nya ini perhitungannya itu ID sama dengan 121,01% ditambah 120,97% dibagi 2, yang hasilnya itu 120,99%, yang artinya terdapat kenaikan harganya itu sebesar 20,99%. Baik, metode selanjutnya adalah metode Irving-Fisher dengan rumus IF sama dengan akar dari IL dikalikan IP, di mana IF adalah indeks Fisher, IL adalah indeks Las-Peyres, dan IP adalah indeks Pasce. Pada soal sebelumnya diketahui IL sama dengan 121,01% dan IP sama dengan 120,97%. Maka pada indeks Irving-Fisher perhitungannya adalah IF sama dengan akar dari 121,01 dikalikan 120,97 yang hasilnya adalah 120,99%. Artinya terdapat kenaikan harga sebesar 20,99%. Metode selanjutnya adalah metode Marshall-Edwards dengan rumus IM sama dengan sigma QO ditambah QT dikali PT dibagi sigma QO ditambah QT dikali PO dikali 100, di mana QO adalah kuantitas dasar, QT adalah kuantitas tahun berjalan, PO adalah harga dasar, dan PT adalah harga tahun berjalan. Dari soal diketahui QO ditambah QT keseluruhan barang sejumlah 116,65, QO ditambah QT dikali PT sejumlah 822.122,21, dan QO ditambah QT dikali PO sejumlah 679.489,41, sehingga perhitungannya menjadi 822.122,21 dibagi 679.489,41 kemudian dikali 100, yang hasilnya adalah 120,99%, yang artinya terdapat kenaikan harga pada tahun 2010 sebesar 20,99%.
Kemudian yang berikutnya ada angka indeks berantai. Angka indeks berantai adalah angka indeks yang membandingkan suatu kondisi pada periode tertentu dengan kondisi pada periode sebelumnya. Artinya, setiap periode memiliki dasar perbandingan yang berbeda, yaitu periode yang tepat mendahuluinya. Konsep ini berbeda dengan indeks dasar yang menggunakan satu periode tertentu sebagai dasar tetap. Indeks berantai juga banyak digunakan dalam analisis ekonomi, bisnis, dan perencanaan keuangan karena mampu menggambarkan perubahan secara berurutan dan realistis. Tujuan dan fungsi indeks berantai. Penggunaan indeks berantai memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya yang pertama, untuk mengetahui perkembangan suatu variabel ekonomi dari satu periode ke periode yang berikutnya. Yang kedua, untuk memantau tren perubahan dalam jangka pendek. Dan yang ketiga, untuk membantu analisis perbandingan pertumbuhan antar periode secara lebih detail. Fungsi indeks berantai antara lain yaitu sebagai alat evaluasi kinerja ekonomi, dasar pengambilan keputusan bisnis, serta indikator perubahan kesejahteraan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, indeks berantai juga berfungsi sebagai sarana melatih kemampuan analisis data dan pemahaman konsep statistika. Rumus indeks berantai sebenarnya relatif sederhana dan mudah diterapkan. Secara umum, rumus indeks berantai yaitu adalah nilai periode sekarang dibagi nilai periode sebelumnya dikali 100. Rumus ini digunakan untuk menghitung indeks dari satu periode ke periode yang berikutnya. Namun, jika ingin mengetahui indeks total berantai dari suatu tahun dasar, digunakan rumus lanjutan yaitu indeks periode sebelumnya dikalikan indeks berantai periode sekarang dibagi 100. Perbedaan indeks berantai dengan indeks dasar. Indeks berantai dan indeks dasar memiliki perbedaan mendasar dalam penentuan periode pembanding. Indeks dasar menggunakan satu periode tertentu sebagai dasar perbandingan untuk semua periode lainnya. Sementara itu, indeks berantai selalu menggunakan periode sebelumnya sebagai dasar. Kelebihan indeks berantai adalah mampu menangkap perubahan kecil antar periode dan lebih fleksibel terhadap dinamika data. Namun, kekurangannya adalah perhitungan menjadi lebih panjang dan dapat menimbulkan kesalahan akumulatif jika salah satu periode tidak dihitung dengan benar. Sebaliknya, indeks dasar lebih sederhana dan mudah dipahami, tetapi kurang responsif terhadap perubahan struktur ekonomi. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.